Salam sejahtera buat kita. Apa kabarnya? Sesuai dengan janji saya bahwa hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menentukan atau bagaimana menemukan sebuah rehabilitasi rumah pemulihan yang berkompeten, ya, rumah pemulihan yang baik, yang tepat untuk pemulihan bagi orang yang terikat. Nah, seperti kita tahu ya, saudara, bahwa ada begitu banyak stigma yang buruk, ya, asumsi-asumsi masyarakat tentang rehabilitasi hari-hari ini yang begitu menyeramkan, ya, begitu menyeramkan karena kejadian-kejadian yang mengenakan. Bahkan ada pemikiran-pemikiran kalau masuk rehab buang waktu, mahal, kemudian nanti ada kekerasan fisik, enggak manusiawi, dan lain sebagainya, sehingga rasanya rehabilitasi itu tidak menjadi pilihan yang serius bagi pecandu narkoba, ya. Oleh sebab itu, mari dengan video pada malam hari ini, saya percaya pada hari ini kita bisa belajar, ya, kita bisa menemukan bagaimana caranya melihat rehabilitasi yang baik, yang kompeten itu seperti apa, ya. Saya akan mulai men-sharekan slide, ya, untuk membantu kita melihat. Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah supaya kita memilih rumah pemulihan yang kompeten adalah kita perlu melihat apakah lembaga rehabilitasi atau rumah pemulihan itu punya program yang jelas enggak, ya. Jadi semua rehabilitasi yang baik, kompeten itu harus punya program. Programnya itu harus jelas. Program itu apa saja? Program itu berbicara tentang apa aktivitasnya. Ya, kalau kita masuk ke sebuah rehabilitasi, tentu kita perlu bertanya. Jadi nggak apa-apa kalau kita sebelum masuk ke sebuah rumah pemulihan ada anggota keluarga kita yang butuh dilayani, kita cari rehab, kita perlu bertanya dengan detail, nggak masalah, karena memang itu merupakan hak kita, karena kita akan memasukkan keluarga kita ke lembaga tersebut. Yang pertama, tanyakan tentang aktivitasnya apa selama ada di rehabilitasi tersebut. Apakah ada aktivitas yang menunjang, atau jangan-jangan nggak ada aktivitas sama sekali, ya, hanya dikurung selama 1 tahun, ya, hanya melihat tembok, tidak ada aktivitas olahraga, tidak ada aktivitas ibadah, tidak ada aktivitas bagaimana nanti mereka bisa refreshing, ya. Jadi perlu dilihat apakah aktivitasnya jelas atau tidak. Yang berikutnya, bagaimana program yang jelas itu kita bisa bertanya apakah dia punya sistem pementoran enggak. Nah, sistem pementoran itu bicara tentang bagaimana kita mengkonseling, ya, bagaimana binaan daripada korban narkoba ini dilayani, ya, ditemani, kira-kira begitu, ya. Itu sistem pementoran tuh harus jelas. Kemudian ini tidak bisa dipungkiri, yang berikutnya bicara tentang program, apa nilai yang ditanamkan, ya. Tentu dalam sebuah rehabilitasi ada nilai-nilai prinsip yang dipegang, ya, sehingga ditanamkan kepada binaan supaya binaan itu belajar lewat nilai-nilai. Yang biasanya kalau rehabilitasinya religi Kristen atau religi Muslim, biasanya yang menanamkan nilai-nilai agama tersebut, sehingga orang-orang yang ada di dalam binaan tersebut mereka mendapatkan nilai yang baik dalam program rehabilitasi tersebut. Kita lihat berikutnya, next, ya, setelah program yang jelas, bagaimana melihat rehabilitasi yang kompeten itu seperti apa sih? Nah, ini yang saya rasa sangat penting juga, bahwa sebuah lembaga rehab ketika selesai membina katakanlah binaan mereka selama 9 bulan, selama 1 tahun, setelah itu mereka akan keluar. Nah, setelah keluar, apa yang terjadi? Apakah mempunyai komunitas enggak? Apakah mereka akan bisa berkumpul kembali? Bagaimana mereka bisa berkomunitas, berkelompok kembali, saling menguatkan, atau apakah komunitas tidak ada sama sekali? Nah, biasanya rehabilitasi itu
belum memikirkan sampai di sana. Bagaimana ketika mereka sudah lulus program, tapi mereka nggak punya wadah untuk berkumpul untuk sesama orang-orang yang sudah dipulihkan. Jadi saya rasa ini sangat serius sekali bagi kita, bahwa wadah komunitas harus disediakan, sehingga bagi yang sudah lulus program mereka bisa berkumpul kembali. Jadi itu nomor 2 dari wadah komunitas harus ada, ya. Yang berikutnya, nah ini sangat serius, ya. Kita lihat bagaimana rehabilitasi hari-hari ini sudah mendapatkan stigma buruk bahwa tidak manusiawi. Penemuan beberapa kasus di daerah Sumatera, bahkan ada katanya ada korban narkoba meninggal di dalam rehabilitasi, tidak manusiawi, ada kerangkeng manusia, dan ini sangat memilukan sekali. Maka ya, sebuah lembaga rehabilitasi pelayanannya itu harus manusiawi. Tidak boleh ada yang namanya kekerasan fisik. Jadi kalau kekerasan fisik itu menimbulkan luka, menimbulkan trauma bagi binaan. Bagaimana bisa kita layani, bagaimana bisa disembuhkan, sementara datang ke sebuah rehab malah trauma yang didapatkan. Saya baru mendapati satu binaan yang juga datangnya dari wilayah Sumatera. Ketika datang ke kami, dia sudah baru selesai dari sebuah rehabilitasi. Yang didapati selama di rehabilitasi sebelumnya itu malah di kerangkeng. Dia trauma. Jadi ketika kami layani dia di lembaga rehabilitasi, dia merasakan bahwa ini perbedaannya sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia alami. Jadi sebuah rehabilitasi tentu harus menjalankannya betul-betul dengan manusiawi dan tidak boleh ada kekerasan fisik, justru harus dengan kekeluargaan, ya. Ini foto saya ambil daripada Google Foto, ya, jadi bukan foto tempat kami. Dan berikutnya, ya, kita akan melihat. Nah, ini penting sekali. Lembaga rehabilitasi yang berikutnya yang kompeten, ya. Ingat baik, tidak boleh bekerja sama dengan oknum aparat tertentu. Ketika berbicara tentang korban binaan, biasanya ada kasus-kasus penangkapan. Jadi biasanya penangkapan pun kalau ada unsur kerjasama dengan rehabilitasi, maka saya rasa rehabilitasi itu tidak sehat, ya. Karena pasti di dalamnya ada money politik, ya. Ada money politik yang dijalankan oleh rehabilitasi, sehingga pelayanannya tidak akan pernah berjalan dengan baik. Jadi sebuah lembaga rehabilitasi, sekali lagi saya tekankan, bahwa tidak boleh bekerja sama dengan oknum aparat apapun mengenai penangkapan, bagaimana mereka nanti diarahkan dan lain-lain. Tentu saya rasa bahwa aparat kepolisian ada yang bekerja profesional dengan sebuah kejujuran. Ketika ada penangkapan daripada binaan atau korban narkoba, betul-betul diarahkan langsung ke rehabilitasi, ya, betul-betul diarahkan tanpa ada money politik. Jadi itu saya rasa boleh, tetapi kalau bekerja sama dengan oknum aparat, lalu ada permainan money politik di dalam rehab dan juga oknum tertentu, itu yang tidak sehat, ya. Jadi maka sebuah lembaga rehabilitasi harus punya standarisasi BNN. Nah, kita tahu ya, BNN ini Badan Narkotika Nasional, bahwa ini merupakan otoritas kita, ya. Bagaimana BNN sudah ditunjuk oleh pemerintah bahwa mereka adalah pemerintahan yang mengatur, yang mengawasi lembaga rehabilitasi. Oleh sebab itu, supaya semua rehab itu kompeten, maka harus ikut standarisasi BNN. Bila kita menemukan ada lembaga rehabilitasi yang belum mengikuti standarisasi BNN dan tidak mendaftarkan ke BNN, maka saya rasa itu boleh menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk berhati-hati memilih rehabilitasi tersebut. Jadi penting ya, harus punya standarisasi BNN. Kemudian ya, kita juga berpikir bahwa ketika seseorang sudah dipulihkan, bagaimana dia sudah diambil, bagaimana dia sudah masuk kepada sebuah rehabilitasi, rumah pemulihan, maka hal yang paling penting berikutnya adalah ajaran agama. Hidup takut akan Tuhan, bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan, itu sangat penting sekali. Sebab kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita mengandalkan kekuatan sendiri.
Tidak ada yang benar-benar kuat ketika dia mengandalkan kekuatan sendiri. Hanya waktu kita mengandalkan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan ekstra dari Tuhan untuk semakin dipulihkan di sana, ya. Dan kita lihat berikutnya, ya. Kita lihat berikutnya bahwa tidak kalah penting juga bagaimana menemukan sebuah rehabilitasi yang baik, yang kompeten. Bahwa rehabilitasi harus menerima yang tidak mampu. Nah, ini cukup serius. Kenapa saya bilang serius? Bahwa saya mau bilang di dalam Indonesia, di Indonesia sendiri, pecandu narkoba itu tidak semuanya punya uang, punya kekayaan. Ya, tidak semua orang kaya yang menggunakan narkoba. Banyak sekali orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, mereka juga terikat dengan narkoba. Pertanyaannya, bagaimana mereka mau sembuh? Bagaimana bisa dirawat di sebuah rehabilitasi? Kalau rehab semuanya mahal, kalau rehabilitasi itu semuanya menggunakan embel-embel fasilitas, sehingga biaya bulanannya itu bisa bengkak. Dan pada akhirnya orang-orang tidak akan bisa masuk ke rehab. Nah, bagaimana caranya sehingga begitu banyak orang-orang yang tidak mampu, yang nggak punya uang sama sekali, mereka mau sembuh, tetapi nggak ada rehab yang mampu menerima mereka karena biasanya menuntut untuk biaya yang cukup tinggi. Jadi saya rasa begini, bahwa rehabilitasi juga harus memikirkan bagaimana bagi mereka yang tidak mampu. Saya percaya bahwa pecandu narkoba, katakanlah dari angka 10, pasti 7 daripada mereka itu adalah orang yang tidak mampu menggunakan narkoba. Dan yang 3 orang itu mungkin mereka hidupnya berkecukupan dan mereka pakai narkoba. Jadi saya mendorong ya untuk melihat bahwa rehabilitasi pun harus memikirkan orang yang tidak mampu tetapi mereka mau sembuh. Memang di BNN Lido, di sana BNN yang khusus rehabilitasi dari BNN itu memang memberikan gratis, tetapi itu sangat terbatas, tempatnya terbatas, kapasitasnya terbatas. Dan saya percaya maka rehabilitasi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia juga harus ikut membantu BNN untuk memberantas, untuk mengobati, untuk memulihkan mereka-mereka yang tidak mampu. So, jadi rehab bukan hanya bicara soal mahal, bukan hanya bicara soal fasilitas, rehab juga harus memikirkan bagi mereka yang tidak mampu dengan biaya yang minim, bahkan ada biaya yang bahkan nol sama sekali, tidak mengambil biaya, sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan. Saya rasa itu yang menjadi sharing saya dari New Hope program Help Me Out ini, bagaimana kita bisa menemukan sebuah lembaga rehabilitasi yang kompeten, dan kita percaya apabila kita semua bergotong royong, kita semua lembaga rehabilitasi melayani dengan baik, maka ada begitu banyak orang yang bisa dipulihkan. Dan saya juga meyakini bahwa ketika masyarakat mempunyai stigma yang sudah diperbaiki, masyarakat mulai percaya kepada lembaga-lembaga rumah pemulihan, maka ada banyak orang yang juga bisa diselamatkan, yang bisa dipercayakan untuk dilayani. Saya kira konten ini bisa membuka pemikiran kita bahwa sesungguhnya masih ada rehabilitasi yang baik, masih ada rumah pemulihan yang sebetulnya masih murni, yang bisa kita percayai. Maka dengan pola inilah bagaimana bisa melihat rehabilitasi yang kompeten. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk mencari, untuk menentukan, melihat apakah lembaga rehabilitasi itu kompeten atau tidak. Maka kita sudah mempunyai panduannya. Saya rasa itu saja sharing saya dari program Help Me Out ini. Kiranya bisa memberkati kita, kiranya bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih dan selamat malam, Tuhan memberkati kita. Amin.